Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yurfa'. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ibadah yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diterima atau tidak diangkat. Maka kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan hidayahnya selalu agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas Islam, di atas iman, dan istiqomah di atas ihsan, sehingga betul terjawablah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena ini visi terbesar seorang insan adalah janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan untuk mencapai visi itu tidak mungkin tercapai kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kitab Bawa'its al-Khalas minadz dzunub, kiat-kiat terlepas terhindar dari dosa-dosa, di kiat yang ke-12. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas kiat yang ke-12 dan 13 biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga, memberikan keistiqomahan dan taufik kepada Syekh Abdul Razzaq ta'liq yang menta'liq kitab ini. Semoga Allah berikan beliau kesehatan. Ya, semoga Allah istiqomahkan beliau dan kuatkan dakwah beliau agar umat bisa mengambil banyak manfaat dari beliau. Dan semoga apa yang kita baca dari perjuangan mereka juga menghasilkan manfaat dan jariyah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim, "Ats-tsani asyar," yang ke-12 adalah kafful batili an haditsin nafs. Menghentikan bisikan hati yang batil. Menghentikan bisikan hati yang batil. Jadi haditsun nafsu kayak ngomong sendiri di hati itu. Kita suka di dalam hati itu ngegerutu lah, ngedumel lah, atau ajakan-ajakan lain kepada keburukan. Kaful batil an haditsin nafs, itu menghentikan bisikan hati yang buruk, bisikan hati yang batil. Wa idza marrat bihil khawatiru nafaha. Kalau terlintas bisikan buruk di dalam dirinya, nafaha, dia segera menyingkirkannya, menafikannya. Jadi kalau terlintas ajakan keburukan di dalam benak pikiran kita, segera kita singkirkan, nafaha, singkirkan. Wala yuwiha wa yusakinuha. Jangan membiarkannya dan jangan membuat betah di dalam pikiran kita. Jadi jangan dianggap biasa yang seperti itu, segera singkirkan. Fa innaha tasiru muna. Karena yang terlintas itu akan berubah menjadi angan-angan. Jadi awalnya cuma terlintas aja, tapi kalau dibiarkan nanti mulai jadi angan-angan. Dan kalau sudah menjadi angan, wahia ru'usu amwalil mafalis, dan angan-angan itu merupakan penyebab utama al-mafalis, kebangkrutan. Jadi orang yang suka berangan-angan itu at-taswif, antum tahu? Orang kalau kebanyakan berangan-angan itu condong kepada keburukan. Jangan banyak ngayal kalau bahasa gampangnya. Jadi kalau sudah mulai berkhayal tentang sesuatu yang buruk, hentikan. Wa mata sakanal khawatiru sarat amani thumma taqwa fatasiru humuman. Kalau misalnya angan-angan itu dibiarkan, maka dia akan berubah menjadi ambisi. Kalau udah berangan-angan, nanti mulai berambisi. Dari angan menjadi ingin. Dari angan menjadi ingin. Thumma taqwa, lalu ambisi itu menguat. Fatasiru iradat. Dari ambisi itu menghasilkan perbuatan-perbuatan atau aksi-aksi. Jadi mulai ada perbuatannya. Summa taqwa, kemudian si aksi ini, perbuatan ini menguat. Fatasiru azaman.
maka menjadi tekad. Ini bahaya, lihat. Mulai dari terlintas, ujungnya jadi tekad. Yang namanya tekad apa? Yaktarinu bihil murad. Yang namanya tekad itu selalu berbarengan dengan keinginan mewujudkannya. Ini bahaya. Fadaf'ul khatiril awal, ya, mencegah keburukan di awalnya, mencegah bayangan yang terlintas tadi di awal, ashal, lebih mudah, wa aisar, lebih gampang, min daf'i asaril maqduri ba'da wuku'ihi wa tark muawadatih. Jadi kata Ibnu Qayyim apa? Mencegah atau menghilangkan yang terlintas di awal itu lebih mudah daripada mencegah kalau sudah kejadian. Jadi ini yang disebut sebagai bahwasanya kita perlu mencegah sebelum mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini maksudnya. Jadi yang terlintas itu kita cegah langsung daripada kita harus terjatuh dan sakit lalu berusaha mengobatinya gitu. Nah, ini bahasa simpelnya adalah kita berusaha menghentikan, mencegah mulai dari bisikannya. Karena biasanya dari ingin jadi angan, dari angan jadi ambisi, dari ambisi jadi tekad, dari tekad jadi kejadian. Gitu loh. Tadinya cuma terlintas doang, tiba-tiba jadi pengen, tiba-tiba jadi berambisi, harus kok kita kabulin aja gitu. Tiba-tiba jadi tekad, mau nggak mau harus gitu. Dan akhirnya terjerumus gitu. Ya. Makanya dari awal ya, dari ketika terlintas kita langsung singkirkan jauh-jauh. Itu maksudnya. Jadi kiat yang ke-12 adalah hentikan mulai dari bisikan awalnya. Ya. Kalau ada ajakan berbuat keburukan atau dosa di pikiran kita, dari awal langsung berhentiin sebelum jadi kejadian. Al-amru tsani, ta'liqnya Syekh Abdul Razzaq, al-amru tsani asyar, ya. Kiat yang ke-12 adalah muharabatu khawatirin nafsil batilah. Memerangi ajakan batil yang terlintas. Jadi kita memerangi, mencegah ajakan kebatilan, keburukan yang melintas di pikiran kita. Jadi langsung jauh-jauh lagi tuh bahasanya. Kalau ada yang terlintas keburukan langsung jauh-jauh. Gimana cara menjauhkannya? Langsung istighfar. Jangan kan cuma terlintas dikit doang. Enggak, karena mulai dari terlintas nanti lama-lama jadi semakin parah, semakin parah. Kata Syekh Abdul Razzaq, li'annal ma'siyata awwalu ma tabda takunu khatiratan fin nufus. Jadi maksiat itu awal mulanya hanya sesuatu yang terlintas di jiwa kita, di pikiran kita. Maksiat itu awalnya cuma yang lewat doang gitu. Summa tatatawwar, kemudian berkembang biak. Ya, dari cuma terlintas berkembang dia, tatatawwar. Litusbiha umniyatan. Dari yang terlintas jadi angan-angan. Summa tatahawwal ila hammin, kemudian berubah menjadi ambisi, yataharrak fil qalbi, yang akhirnya menjerumuskan hati kita. Wa ba'daha tasiru iradatan sayyi'ah, yang pada akhirnya menghasilkan perbuatan yang buruk. Wa ba'da hadza takhlusu li an takuna azaman. Akan menjadi tekad. Gimana caranya harus terkabul. Yuqarinuhu fi'lun laha, yang mana disertai dengan keinginan untuk mewujudkannya. Faminal khair, ini nasihatnya. Dan termasuk dari kebaikan lil insani an yaqta'a hadhil khawatir as-sayyi'ah, memotong bisikan buruk ini fi awwali nash'atiha, dari awal mulanya. Dari awal kita sudah mulai menyingkirkannya. Kalau bisa langsung dilupakan. Makanya setiap kali ada pikiran negatif, setiap kali ada pikiran yang buruk, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung astaghfirullahalazim. Langsung. Jadi kita benar-benar meninggalkan itu. Makanya prasangka itu, ya, prasangka awalnya biasa aja, tapi kebanyakan prasangka itu menjerumuskan kepada dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya. Karena sebagian prasangka itu menjerumuskan kepada dosa. Memang awalnya kayak biasa saja, prasangka biasa, takut ini, takut itu. Padahal nanti bisa menjadi tekad. Itulah kenapa ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku ini bersama prasangka hambaku. Kadang-kadang kita nih mikir di kepala itu sesuatu misalnya negatif. Kok kejadian misalnya? Itu gara-gara dari prasangka berubah jadi angan. Dari angan berubah jadi ambisi. Dari ambisi berubah menjadi tekad. Dan akhirnya kejadian gitu loh. Jadi dimulai dari prasangka dan hal-hal yang terlintas di kepala kita, biasanya jadi kenyataan. Itu yang berbahaya. Kalau dosa yang kita bayangkan, maka na'udzubillah, maka terjadilah.
Fa innahu intasahala, karena kalau kita membiarkannya cuek, ya, intasahala wa waqa'a fil ma'siyah, dan akhirnya terjatuh pada kemaksiatan, hana alaihi fi'luha marratan tilwal marrah, maka akan sangat mudah untuk mengulanginya terus menerus. Lihat bahasa Arabnya bagus nih, marratan tilwal marrah, terus menerus artinya. Marratan tilwal marrah, yaitu terus menerus. Jadi kalau misalnya kita sudah terjatuh, kalau kita sudah terjatuh, itu biasanya nantinya malah jadi gampang aja ngelakuinnya gitu. Contoh misalnya kalau sudah sekali ngelakuin, 2 kali ngelakuin, 3 kali ngelakuin, yang keempat itu biasa aja pasti. Maka kalau awalnya nggak dicegah, nantinya malah jadi biasa aja. Dan kita nggak mungkin mencegahnya karena udah biasa aja. Makanya para salaf mengatakan apa? Innal mu'min yara dzunubahu, seorang mukmin itu melihat dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung, yakhafu an yaqa alaih. Dia takut gunung itu ditimpakan kepadanya. Jadi orang mukmin itu melihat dosa kecil kayak dia lagi duduk di bawah gunung dan gunung itu mau ditimpakan di dia. Kecil kayak gunung kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang sering berdosa, yaral fajir dzunubahu ka'annahu dzubab yamurru ala anfihi wa yaf'alu hakadha. Jadi kalau orang yang sering berdosa melihat dosa besarnya itu kayak lalat yang lewat depan hidungnya terus ditepis gitu aja. Ya biasa aja gitu. Makanya dalam hal ini orang beriman itu sekali dosa panik. Orang yang sering berdosa pas tobat panik gitu. Kaget dia, ini nggak biasa saya begini. Ya, makanya dalam hal ini hati-hati. Dari awal kita harus memutusnya. Lihat. Sampai kata Syekh Abdul Razak, hatta tasira sifatan lazimatan wa hayyatan sabitah wal iyadzu billah, sampai melekat pada tubuhnya menjadi sifat, ya, menjadi kebiasaan dalam dirinya, naudzubillah. Jadi kemaksiatan kalau udah melekat tuh naudzubillah susah untuk dihilangkan. Dosa itu kalau sudah menjadi tabiat, berat itu. Ya, dosa kalau sudah menjadi tabiat, contoh misalnya korupsi deh. Korupsi dosa gak? Dosa. Kalau udah jadi tabiat melekat, ya cuek. Kalau bahasa gampangnya sama-sama tahu aja lah gitu kan. Ini dosa loh. Jadi perkara dosa kalau dimaklumi pada awalnya akan menjadi sesuatu yang tabiat, dan ketika udah tabiat susah untuk dihapuskan. Gimana caranya menghapus korupsi sekarang? Udah jadi tabiat, darah daging. Karena dari awalnya dibiarkan gitu loh. Atau misalnya dari hal yang terkecil dibiarkan. Contoh misalnya, kan nggak mungkin korupsinya langsung 300 T kan gitu. Nggak langsung tuh. Kan dimulai bisa dari bawah dulu 30.000. Ya, mulai dari RT misalnya ngurus KTP 30.000 itu kan korupsi. Terus RW 300.000, terus ini mulai 30 juta dan seterusnya sampai 300 T. Kalau kita membiarkan dari yang kecil dan ketika sudah jadi tabiat itu besar tuh biasa aja gitu. Makanya orang 300 T cuma 6,5 tahun kan biasa aja gitu. Aman-aman aja dia. Karena dia merasa bahwa saya dosa seperti ini banyak orang ngerjain. Ini tabiat yang na'udzubillah wal iyadzubillah. Lihat, wama ajmalul mathalul ladzi darabahu Imam Ahmad. Betapa luar biasanya ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Ahmad. Al-masal itu maksudnya ilustrasi ya, gambaran. Rahimahullah. Lihalil abdi ma'adz dzunub, tentang keadaan seorang hamba dengan dosanya. Fa innahu kana yamshi bi ardin fiha wahal. Seperti seseorang yang sedang berjalan di atas lumpur. Jadi seorang hamba dengan dosanya itu kayak kita lagi jalan di atas lumpur. Faja'ala yatawaqqahu. Awalnya kita kalau ngelihat lumpur atau becekan lah, pasti kan ngindar-ngindar gitu, takut kotor. Ya. Terus faghassat rijluhu fi, tiba-tiba kaki kita, sepatu kita kena becekannya atau kena lumpurnya, kotor nih. Ya. Fakhadha, akhirnya dia tidak akan peduli lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, kena becekan udah kotor, nanggung kotor, cuek, kena becekan berikutnya aman-aman aja, terus aja orang udah tanggung gitu. Tapi orang di awal tuh awalnya jaga-jaga dia, nggak mau kena becekan, nggak mau kena lumpur. Begitu kena sekali, dia akan biarin, udah tanggung. Sara yamshi fil wahl ba'da dzalika duna tawaqqin. Nantinya dia akan berjalan di atas lumpur itu dengan biasa aja, nggak lagi jaga-jaga. Wa qala li ashabihi, dia berkata kepada para sahabatnya, Imam Ahmad itu, hakadzal abdu la yazalu yatawaqqadz dzunub. Begitulah keadaan seorang hamba dengan dosanya. Awalnya dia berhati-hati sekali dari dosa. Fa idza waqa'aha, ketika dia sudah terjerumus ke dosa itu, khadhaha, dia akan terbiasa melakukannya. Wal iyadzu billah.
Ini disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Jadi kata Imam Ahmad, gambaran seorang manusia dengan dosa itu awalnya emang takut-takut gitu. Tapi ketika sudah terjadi sekali kejadiannya, maka akan cuek biasa aja, udah nanggung kotor. Sama seperti orang kalau sudah menjadi pemaksiat dan pendosa, disuruh taubat, apa dia bilang? Saya udah terlalu kotor. Saya udah terlalu kotor, udahlah. Nah, gara-gara orang udah terlalu kotor, dia tidak mau membersihkan dirinya. Padahal kalau saat itu dia terima untuk membersihkan dirinya, akan lebih mudah berikutnya. Cuma orang kalau udah terlalu kotor, malas mandi gitu. Malas membersihkannya. Itu diri kita, kalau kita udah terjerumus ke dosa sekali saja, maka kita akan kecanduan dan akan susah untuk diselamatkan. Maka kiat yang ke-12 adalah kita harus cegah dari awal. Cegah mulai dari bisikan hati kita. Dari awal banget kita udah harus mencegahnya. Kalau tidak, kita akan bilang udah nanggung. Sama seperti orang pacaran. Awalnya pegang tangan, pegang yang lain, akhirnya sama-sama pegang janji gitu kan. Terjerumus pegang janji dia. Karena sudah sama-sama terjerumus. Dan akibat itu mereka bilang ya sudah nanggung. Akhirnya setiap hari terjadi. Maka ini kemaksiatan itu jangan dicoba. Dari awal kita langsung putuskan dari awal. Kalau tidak maka kita akan terbiasa dan menganggapnya sebagai sesuatu yang nanggung. Nah, kita masuk ke kiat yang ke-13 dan ini agak panjang sedikit. Boleh dilihat langsung satu halaman deh. Kiat yang ke-13 satu halaman. Kata Ibnul Qayyim apa? Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan as-salitsu asyar yang ke-13. Qat'ul 'ala'iqi wal asbabil lati tad'uuhu ila muwafaqatil hawa. Memutus segala hubungan, segala sebab yang mengajak kepada hawa nafsu. Ini ada kaitannya sama sebelumnya, nyambung. Sebelumnya memutus bisikan dari awal, yang kedua memutus segala wasilah, segala sebab yang mengikuti hawa nafsu kita. Walaisal muradu alla yakuna lahu hawa. Bukan maksudnya kita tidak boleh memiliki keinginan. Enggak boleh. Bukan enggak boleh kita mengikuti keinginan kita gitu. Bukan itu yang dimaksud. Bal yasrifu hawahu ila ma yanfa'uh. Ya, akan tetapi kita arahkan hawa kita, keinginan kita kepada sesuatu yang bermanfaat gitu. Kita bawa kepada sesuatu yang bernilai. Wa yasta'miluhu fi tanfidhi muradir Rabbi ta'ala, dan menggunakannya untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Tanfidh itu, anak idari wajib tahu tanfidh. Takhtit, tanfidh, takwim. Tanfidh itu pelaksanaan. Jadi kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana pengertian ibadah, seorang manusia itu diciptakan untuk ibadah. Dan definisi ibadah itu segala sesuatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Pengertian ibadah itu segala kata yang mencakup perbuatan, perkataan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik yang zahir maupun yang batin, itu ibadah. Artinya kita harus melakukan yang apa? Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang Allah inginkan bukan yang kita inginkan. Yang Allah cintai bukan yang kita cintai. Maka harusnya kita arahkan keinginan kita itu untuk melaksanakan, mentaati keinginan Allah. Fa inna dzalika yadfa'u anhu syarra isti'malihi fi ma'asi. Dengan cara itu, dengan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, melaksanakan keinginan Allah, maka itu akan mencegah kita dari keburukan penggunaannya. Jadi hawa nafsu itu, keinginan kita itu, kecondongan kita itu, kalau tidak dipalingkan kepada ketaatan, ya pasti terjerumus ke kemaksiatan. Kalau tidak kita sibukkan, makanya para salaf mengatakan apa? An-nafsu itu in syaghalathu, jiwa itu kalau disibukkan untuk kebaikan, maka dia nggak akan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau disibukkan untuk keburukan, pasti dia akan melupakan ketaatan. Jadi sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat. Nah di sini kata penulis apa? Kata Ibnu Qayyim, fa inna kulla syai'in minal insan yasta'miluhu lillah. Karena sesungguhnya segala sesuatu dari manusia yang kita gunakan itu karena Allah, fa innallaha yaqihi, maka Allah yang akan menjaganya. Yaqihi syarra isti'malihi li nafsihi wa lisyaitan. Maka Allah yang akan menjaga dia dari keburukan penggunaannya, baik dari ajakan hawa nafsu ataupun syaitan. Wa ma la yasta'miluhu lillah, lawannya,
kalau tidak digunakan karena Allah, ista'malahu li nafsihi wa hawahu wala bud. Maka pasti akan digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan itu pasti, wala budda itu artinya pasti. Tadi saya udah kasih bahasa simpelnya. Jadi jiwa kita ini kalau kita tidak palingkan kepada ketaatan, ya pasti sibuk dengan kemaksiatan. Kalau segera tidak kita palingkan, maka akan sibuk dengan keburukan. Fal ilmu illam yakun lillahi kana linnafsi wal hawa. Contoh yang pertama, ilmu kalau tidak diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kana linnafsi wal hawa, maka ilmu itu akan digunakan untuk jiwa dan hawa nafsunya. Contoh misalnya orang belajar agama, belajar kitab, belajar segala macam. Kalau bukan karena Allah, pasti itu ilmu digunain buat hal-hal yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya kita tuh dikasih nasihat untuk janganlah kalian menuntut ilmu untuk meremehkan orang bodoh atau untuk mendebat orang pintar. Dan orang sekarang ngaji buat apa? Buat ngedebat. Sekarang orang baru ngaji dikit, bikin konten serang-serangan. Ya, stit sana, stit sini. Ini orang yang seperti ini, ilmunya baru mulai itu. Karena orang kalau sudah sampai puncaknya, dia nggak mungkin melakukan itu. Dia tahu hakikat ilmu yang dia pelajari buat dirinya. Raf'u al-jahli fi nafsihi, untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Bukan membodoh-bodohkan orang lain. Lagi zaman sekarang. Stit sana, stit sini. Komentar sana, komentar sini. Jatuhin sana, jatuhin sini. Ini berbahaya yang seperti itu. Maka ilmu kalau bukan karena Allah, pasti akan mengikuti hawa nafsu. Terus berikutnya. Di sini dikatakan wal amal, amalan kita, perbuatan kita, illam yakun lillah, kalau bukan untuk Allah, bukan karena Allah, kana lirriya'i wan nifaq. Maka pasti amalan kita itu riya karena manusia dan karena kemunafikan kita. Nauzubillah. Jadi dalam hal ini kalau misalnya amalan perbuatan tidak kita palingkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti riya. Antum tahu riya itu kan syirik asghar. Ya, ma akhwafu alaikum. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Jadi riya ini berbahaya, apalagi zaman sekarang sosial media, Masya Allah. Karena kalau ceramah ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pasti jatuhnya pada riya dan kemunafikan. Kita kalau mengamalkan sesuatu bukan karena Allah, pasti jatuhnya karena riya dan kemunafikan. Nas'alullaha al-afiyah. Wal mal, contoh yang ketiga adalah harta. Illam yunfaq lillah, kalau tidak diinfakkan untuk jalan Allah, unfiqa fi ta'ati syaitani wal hawa, pasti akan diinfakkan untuk syaitan dan hawa nafsunya. Contoh, kita punya uang banyak. Kalau tidak kita keluarkan untuk hal-hal yang bernilai manfaat dan bernilai pahala, pasti kita habiskan untuk sia-sia dan foya-foya. Makanya dalam hal ini kalau bukan kita palingkan untuk Allah, pasti akan dipalingkan untuk selainnya, yaitu untuk syaitan dan hawa nafsu. Yang mungkin sekarang kalau bukan disedekahkan, ya pasti digunakan buat membeli sesuatu yang tidak baik, atau untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka gunakan untuk kewajiban, untuk yang lain-lain gitu kan. Sama seperti orang misalnya punya uang, dia bukannya gunakan untuk kehidupannya, malah digunakan buat foya-foya misalnya. Karena dia tidak palingkan kepada sesuatu yang tepat. Sama seperti orang yang beli tiket-tiket konser itu. Ya, dia punya uang, bukannya digunakan buat bayar hutang, itu wajib. Malah dibeliin tiket konser. Bikin story yang punya hutangnya ngelihat kan gitu. Ini kejadian orang-orang yang nggak tahu diri gini. Punya hutang itu kewajiban, seharusnya dipalingkan harta itu kepada yang karena Allah, dan hutang itu lillah loh, kewajiban. Kedepankan hutang, baru yang lainnya. Kadang-kala hutang buat jalan-jalan, hutang buat konser dan lain-lain. Ini kejadian, orang ada konser ngutang buat konser. Yang ngutangnya di rumah nonton TV. Yang ngutangin di rumah dia nonton TV. Ente yang ngutang nonton di depannya. Subhanallah. Udah maksiat ngutang lagi. Ini musibah. Maka harta itu harus dipalingkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh lainnya adalah wal jah. Ma makna al jah? Al jah itu artinya kemuliaan, atau di sini konteksnya jabatan. Illam yusta'malillah ista'maluhu sahibuhu fi hawahu wa hududih. Jadi jabatan, amanat, kepercayaan itu kalau tidak digunakan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan digunakan oleh orang yang memiliki jabatan itu untuk hawa nafsunya dan untuk kepentingan pribadi. Kalau jabatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita memegang jabatan kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena takwa kepada Allah, maka pasti kita gunakan jabatan itu untuk kepentingan pribadi atau hawa nafsu kita. Sama seperti orang misalnya ingin menjadi wakil rakyat supaya untuk jabatan dia, tunjangan besar dan lain-lain.
Atau dia menjadi wakil rakyat untuk balik modal dulu apa yang telah dikeluarkan. Ini salah. Karena jabatan itu pada hukum asalnya dia harus dipalingkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu kalau tidak dipalingkan untuk Allah maka akan berpaling kepada ajakan syaitan dan hawa nafsu. Wal quwwah terakhir. Kekuatan. Illam yasta'milha kalau tidak digunakan fi amrillah. Kalau tidak digunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ista'malathu fi ma'siyatihi. Ini masa muda kita, kekuatan kita sekarang kalau tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah pasti habis buat maksiat. Kekuatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki kalau tidak dihabiskan untuk mentaati perintah Allah pasti habis buat maksiat. Ya. Makanya bedanya anak muda sama orang tua itu cuma soal kekuatan dan kesempatan. Masih muda itu punya kesempatan dan kekuatan. Maka dia pasti foya-foya dan seterusnya. Tapi kalau sudah tua, dia nggak punya lagi kesempatan, nggak punya lagi kekuatan. Sebelum datang fase itu, maka harusnya kita memaksimalkan semua yang kita miliki ke jalan Allah sebelum akhirnya kehilangan itu semua. Baik, berikutnya faman awwada nafsahul amala lillah, faman awwada nafsahul amala lillah, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah, lam yakun alaihi asyaqqa minal amali li ghairihi. Kalau orang udah terbiasa beramal karena Allah SWT, tidak ada yang lebih berat baginya kecuali dia harus beramal kepada selain Allah. Wa man awwada nafsahul amala li hawa wa hadzi, barang siapa yang membiasakan dirinya beramal mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadinya, lam yakun alaihi asyaq minal ikhlasi wal amalillah. Kalau udah terbiasa kita melakukan amalan untuk hawa nafsu dan keinginan pribadi kita, kepentingan pribadi kita, maka tidak ada yang lebih berat dari beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau udah terbiasa ikhlas akan berat beribadah tidak ikhlas. Tapi kalau orang sudah terbiasa ibadah tidak ikhlas, yang paling berat bagi dia adalah ibadah dengan ikhlas. Itu rumusnya. Wa hadza fi jami'i abwabil a'mal. Ini berlaku pada semua pintu-pintu amal kita. Falaisa syai'un asyaqqu 'alal munfiq lillahi minal infaqi li ghairihi. Tidak ada yang lebih berat bagi orang yang terbiasa berinfak di jalan Allah kecuali infak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza bil aqs, begitu juga sebaliknya. Tadi sudah kita jelaskan. Begitulah kira-kira penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan ta'liq dari Syekh Abdul Razzaq tentunya lebih panjang dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim karena beliau mentaklik, beliau mengomentari, menambahkan penjelasan. Yang ke-13, kiat yang ke-13, al-amrus tsalits asyar min bawa'is tarkiz dzunub. Kiat yang ke-13 dari kiat meninggalkan dosa, sarful hawa ila ma yuhibbuhullahu jalla jalaluh. Memalingkan keinginan kepada sesuatu yang dicintai Allah. Memalingkan keinginan kepada sesuatu yang dicintai Allah. Jadi kalau keinginan kita tidak seiring dengan apa yang Allah inginkan, segera palingkan. Ini berkaitan gak sama sebelumnya? Kalau sebelumnya itu berbicara tentang bisikan, diputus langsung. Yang kedua, palingkan segala hal yang bisa menjerumuskan kita. Jadi hapus segala sebab, hapus segala wasilah yang bisa menjerumuskan kita, dan palingkan itu kepada yang Allah cintai. Fa inna fid dunya asbaban wa alaiqa. Karena di dunia ini ada sebab-sebab, ada wasilah-wasilah, tasrifu hawan nafsi ilal bati wal muharramat, yang membuat jiwa kita condong kepada kebatilan dan yang diharamkan. Fayajibu 'alal 'abdi, yang wajib bagi setiap hamba adalah an yahrisa kullal hirs, hendaknya ia bersemangat, bersungguh-sungguh, ala qat'i hadhil 'alaiq, untuk memutus segala wasilah. Segala wasilah apa? Menuju keburukan. Dia putus segala sebab-sebab, dia putus segala wasilah-wasilah. Wa an yajtahida a'dhamal ijtihad, dia bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat besar, kesungguhan yang maksimal, fi sarfi hawahu ila ma yuhibbuhullahu subhanahu wa ta'ala, untuk memalingkan keinginannya kepada apa yang Allah cintai, kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya, jadi kita seorang hamba ini harusnya bersungguh-sungguh memalingkan diri kita kepada keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita boleh jadi salah, tapi kalau keinginan Allah sudah pasti itu paling benar.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, "Hinama su'ila ayyul jihadi afdal." Nabi pernah ditanya tentang jihad apa yang paling utama. Ini ada kaitannya sama sebelumnya. Jihad apa yang paling utama? Qala antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi azza wa jalla. Jihad yang paling afdal adalah ketika kamu berjihad melawan diri kamu dan hawa nafsumu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk memenuhi zat Allah, memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad paling afdal adalah jihad melawan diri kita, jihad melawan hawa nafsu kita untuk memenuhi keinginan Allah. Itulah jihad yang paling utama. Wa qad dzamma Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mencela. Mencela siapa? Man qada li hawahu mutlaqan. Kepada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya atau mengikuti hawa nafsunya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, harus kita ingat-ingat. Ini ayat lagi apa namanya, menjadi pembahasan yang sangat booming di masa ini. Ini surat Al-Jathiyah ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidakkah kamu memperhatikan mereka orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Menuhankan hawa nafsu. Zaman sekarang menuhankan hawa nafsu banyak sekali atas beberapa faktor. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia karena ilmunya. Subhanallah. Jadi Allah buat dia sesat gara-gara logikanya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, dan Allah kunci pendengarannya dan hatinya. Jadi Allah sesatkan karena logikanya, lalu Allah tutup telinganya dari nasihat, lalu Allah tutup hatinya dari hidayah. Wal iyadu billah. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan penghalang di hadapan pandangannya. Apa maksud penghalang? Allah buat dia tidak melihat kebenaran. Jadi Allah halangi dia dari kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau udah seperti ini, siapa yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah? Afala tadhakkarun. Tidaklah kalian mengambil pelajaran? Ini nasihat buat kita. Zaman sekarang orang sok keren sama logika. Orang zaman sekarang sok keren sama logikanya. Jangan sok gaya dengan pakai logika aja. Karena logika ini kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan, hancur kita, ditutup pendengaran kita, ditutup pandangan kita, ditutup hati kita. Orang kalau sudah menuhankan logikanya, maka dia tidak akan menerima nasihat apapun selama tidak sesuai dengan logika dia. Ada orang menuhankan logika, padahal logika itu bertuhan. Orang menuhankan logika, padahal logika itu bertuhan. Misalnya contoh berbicara soal sifat-sifat Allah, tentang tauhid kepada Allah misalnya. Terus dia bilang, pakai logika aja, apa mungkin Allah begini? Apa pakai logika? Logika Anda lemah gitu. Logika kita ini buruk, sehingga nggak pantas kita kedepankan logika dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Misalnya Allah SWT mengatakan, Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas ars, bersemayam di atas ars, atau beristiwa di atas ars. Terus kita bilang, pakai logika aja, nggak mungkin Allah di atas ars misalnya. Siapa Anda menggunakan logika yang lemah itu untuk menegasi, untuk menafikan apa yang telah Allah afirmasi? Wal'iyadzubillah. Maka wahai Anda para hamba-hamba logika, hamba-hamba hawa nafsu, hamba-hamba akal sehat. Nah, ini wal'iyadzubillah. Karena jangan sampai logika kita berjalan tanpa menuhankan iman. Ya, jangan sampai logika kita tidak sejalan dengan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jangan merasa sok pintar dengan logika Anda. Karena logika kita itu diciptakan oleh Allah. Qala Qatadah fi bayanil muradi man ittikhadhi al-hawa ilahan. Imam Qatadah menafsirkan tentang penjelasan yang dimaksud memperturutkan hawa nafsu itu apa? Mempertuhankan hawa nafsu itu apa maksudnya? La yahwa syai'an illa rakibahu, la yakhafullahi azza wa jal. Kata beliau, orang yang menuhankan hawa nafsu itu selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak takut kepada Allah. Dia selalu mengikuti apa yang dia inginkan dan apa yang menurut dia benar, dan tidak takut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Zaman sekarang orang semakin pakai logika, semakin pakai akal sehat, semakin dianggap pintar. Padahal Anda bodoh. Karena logika kita itu sebenarnya tidak sebanding dengan keimanan kita yang lebih mahal daripada logika itu. Kalau disuruh pilih, ini disuruh pilih antara logika dengan iman, mana yang kita pilih? Jelas iman.
Kalau bilang gini, kita kedepankan iman tidak pakai logika, itu juga bodoh. Kita hidup dengan akal. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berpikir dan berakal. Maka dalam hal ini kita gunakan iman untuk menjaga kebenaran logika kita. Dan jangan mencari pembenaran logika sehingga mengorbankan iman. Jangan hanya gara-gara logika kita menafikan semua yang Allah Subhanahu wa taala afirmasi. Jangan gara-gara logika kita jadi menganggap bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidak semuanya harus kita terima. Waliyadzubillah. Mutakallimun ahlul kalam ini memang menuhankan logikanya. Waliyadzubillah. Taib, di sini waqad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih. Ibnul Qayyim dikutip lagi Ibnul Qayyim, tapi dari kitab yang berbeda. Dari kitabnya, ini kitab favorit anak muda ini. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Yaitu kitab tentang taman orang-orang yang sedang jatuh cinta dan memendam rindu. Nah, ini kitab terdebesnya Ibnu Qayyim. Ana baca kitab ini pas masih SMA. Jadi pas SMA ana baca kitab ini dan itu fase yang benar. Jadi fase anak muda ketika sedang berbunga-bunga oleh cinta ya baca kitab ulama gitu. Supaya tidak salah melangkah. Antum bayangin Ibnu Qayyim memberikan pengertian tentang cinta. Itu banyak banget. Jangankan ingin mengetahui apa itu cinta, mengerti pengertian aja nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi anak muda kalau disibukkan untuk belajar tentang ilmu, dia nggak akan sibuk untuk mencari yang dia cintai. Anak sekarang itu terlalu cepat mencintai, padahal dia belum mengerti maknanya. Dan Ibnu Qayyim menulis kitab Raudhatul Muhibbin dengan sangat jelas. Dan di sini yang beliau kutip adalah faslan fi dzammil hawa, yaitu ada subbab yang membicarakan tentang hinanya mengikuti hawa nafsu atau celaan kepada orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa awrada fihi 50 amran. Dia memberikan 50 kiat untuk membantu seorang muslim ala taghallubi ala hawa. Jadi ada 50 kiat untuk melawan hawa nafsu. Ya kali dibahas di sini semua kan 50 nggak mungkin kan gitu ya. Maksudnya udah lagi bahas kiat 20, ini 50 nambah PR lagi gitu. Tapi di kitab ini dikutip ada 50 kiat untuk membantu kita, menolong kita melawan hawa nafsu. Wa kaifa yaj'alu hawahu tabi'an li syar'illah. Bagaimana menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Allah syariatkan. Wa muwafaqan lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan seiring dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jadi antum buka aja sendirilah Raudhatul Muhibbin ya. Dan bagi antum yang belum pernah membaca Raudhatul Muhibbin padahal sudah punya mantan 100, telat sebenarnya. Ini kitab harusnya dibaca dulu di fase-fase ketika berbunga-bunga gitu. Dan bahkan kalau kita sekarang sudah berumah tangga gitu, pengen lebih mengerti tentang apa itu cinta, baca kitab ini gitu. Lihat bagaimana para ulama menjelaskan itu. Di bab itu dibahas mabuk cinta dan lain-lain. Para ulama menjelaskannya. Daripada baca novel-novel yang bikin terbang terus jatuh kan gitu. Mending baca kitab-kitab para ulama. Para ulama jelas menjelaskannya. Wa qala rahimahullahu fi awakhiri hadzal fasl. Nah, kita kan enggak bisa baca dari 1 sampai 50 nih. Kita baca yang ke-50. Jadi yang ke-50 adalah inna mukhalafatal hawa tujibu syarafad dunya wa syarafal akhirah. Sesungguhnya melawan hawa nafsu itu memberikan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi orang ketika berhasil melawan hawa nafsu, dia berhasil mendapatkan syaraf, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Wa izzaz zahir wa izzal batin. Kemuliaan secara zahir dan kemuliaan secara batin. Wa mutaba'atuhu ay lahwa, itu mengikuti hawa nafsu, lawannya mengikuti hawa nafsu, tada'ul abda fid dunya wal akhirah, akan merendahkan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kalau tadi melawan hawa nafsu itu memberikan kemuliaan, maka mengikutinya memberikan kehinaan. Wa tudhilluhu fil zahiri wa fil batin, dan akan menghinakannya secara zahir dan batin. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya bagi kita untuk memutus segala sebab atau segala wasilah yang mengikuti keinginan kita yang berlawanan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kiat yang ke-12 berbicara tentang menghentikan bisikan batil dari awal supaya tidak terjerumus. Yang ke-13 berbicara tentang memalingkan segala wasilah, segala keinginan kepada apa yang Allah inginkan.
Kadangkala apa yang kita inginkan ini jauh sekali dari kebenaran, maka cari aja apa yang Allah inginkan. Ya, lakukan apa yang Allah pengen, bukan apa yang kita pengen. Karena kadangkala kita pengen sesuatu yang tidak Allah pengen dan tidak Allah ridhai. Tapi kalau apa yang Allah pengen kita ikuti, kita lakukan, insya Allah sesuai dengan apa yang sebenarnya kita pengen nantinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira nasihat Ibnu Qayyim buat kita. Dan ada beberapa ringkasan mungkin diantaranya adalah jangan membiarkan keinginan buruk berlangsung sampai jadi perbuatan. Karena biasanya dari angan menjadi ingin, ya, dari yang tadinya cuma terbisik menjadi melakukannya, dan tadinya cuma coba-coba jadi ketagihan. Maka jangan coba-coba soal dosa, jangan coba-coba soal maksiat. Sekali dua kali itu akan membuat kita jadi berkali-kali di dalam melakukan perbuatan dosa dan putus segala wasilah. Kenapa Allah melarang zina itu? Mulai dari mendekatinya. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa enggak bilang, Allah enggak memerintahkan wala tazni? Janganlah engkau berzina gitu. Tapi Allah bilangnya jangan engkau dekati zina. Maka ini kaitannya sama. Putus segala wasilah menuju zina. Itulah alasannya kenapa sebenarnya pacaran itu disebut pintu menuju zina. Karena mulai dari pacaran kita akan terbiasa, dan karena terbiasa ini akan jatuhkan kepada zina. Wal'iyadu billah. Jangan main-main terhadap dosa. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Dari dosa-dosa yang kita sadari, apalagi yang kita tidak sadari. Dari dosa yang belum diampuni, semoga Allah SWT segera mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kesalahan ucap dan sikap, semoga Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.